teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Ulum. Saya selaku pemandu serta pemateri yang terakhir. Jadi dari kelompok kami, saya mewakilkan kami dari kelompok 9 ingin mengkaji dan ingin menjelaskan salah satu materi, yaitu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Bagaimana kajiannya dan penjelasannya? Mari kita ulas selanjutnya. Di era modern seperti sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dengan disertai cara hidup manusia. Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan menjadikan syariah Islam sebagai standar pemanfaatan iptek. Islam adalah agama yang memerhatikan semua aspek kehidupan umat manusia, yang segalanya telah diatur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang perkembangan iptek sebagai salah satu sarana untuk dapat mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Seperti yang tertulis dalam firman Allah dalam Al-Quran, hanya orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah. Qiyas Surat Al-Fatir ayat 28. Selain itu, teknologi juga harus digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia dan meningkatkan taraf hidup. Adapun sejarah bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam yang merupakan perjalanan yang panjang. Yang pertama ada iptek pada zaman para nabi. Meski dengan teknologi yang sederhana, namun itu merupakan bukti bahwa teknologi sudah ada sejak lama dan akan terus berkembang hingga saat ini. Seperti surah Al-Anbiya ayat 80, yang ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman para nabi telah ada teknologi dalam pembuatan baju besi untuk peperangan. Allah telah mengajarkan Nabi Daud ilmu dalam membuat baju besi dan topi besi guna melindungi saat peperangan. Lalu yang kedua ada iptek pada periode awal Islam. Pada periode ini lebih cenderung ke arah ilmu syariat, ulum nakiyah dan ulum syariah dibanding dengan ilmu-ilmu yang menggunakan ilmu logika. Lalu ilmu syariat bertumpu pada Al-Quran dan hadis. Pada masa ini karya sastra juga ikut mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan seperti Hasan Ibnu Tasbit dan Ka'bi Ibnu Juhair dan Ibnu Abi Sulma dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, iptek periode Bani Umayyah. Pada masa ini mulai berkembang filsafat dan ilmu-ilmu pasti ilmu yang bersumber dari bahasa Arab pada buku India Sinbad yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Ibrahim Al-Fazri pada tahun 771 Masehi. Pembangunan Masjid Agung Damaskus di Syria merupakan salah satu contoh dari perkembangan ilmu teknologi pembangunan di masa Bani Umayyah. Sejarah pemerintahan berbeda-beda. Budaya dan agama kota Damaskus yang panjang membuat banyak peninggalan arsitektur pencampuran dan unsur-unsur gereja, kuil, dan masjid terlihat dari tembok keliling yang berbentuk hiposteli dan juga ornamen bagian depan Masjid Agung yang kental dengan arsitektur Romawi. Lalu yang keempat, iptek pada periode Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat muslim mencapai puncak kejayaannya di berbagai bidang secara pesat. Kemajuan dengan skala besar ini disebabkan oleh naskah-naskah dalam bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama naskah Yunani. Yang kelima ada iptek pada masa modern. Pada saat zaman ini dunia Islam sudah banyak menciptakan teknologi yang canggih dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Mereka sudah mampu memanfaatkan nuklir sebagai sumber energi. Selain itu, tidak mau kalah dengan dunia barat, dunia Islam juga mampu menciptakan pesawat terbang yang canggih. Lihat dari teknologi perang, dunia Islam juga sangat canggih. Ini merupakan penyempurnaan dari teknologi masa lampau. Teknologi dunia Islam sudah berkembang dari manusia pertama dan terus mengalami penyempurnaan dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi masa lampau.
Baik, yang selanjutnya adalah yaitu yang terakhir materinya, peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Islam mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konsep rahmatan lil alamin yang berarti menjadi rahmat bagi alam semesta, itu mencakup usaha untuk menjaga keseimbangan serta keberlanjutan hidup melalui penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat. Lalu, ilmu pengetahuan dalam Islam juga berkaitan dengan etika. Umat Islam diajarkan untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan bijak untuk kebaikan umat manusia dan bukan untuk merusak alam ataupun menyalahgunakan kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki. Lalu, kesimpulan dari materi yang kelompok kami jelaskan adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam adalah alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk memahami ciptaannya, memperbaiki kehidupan, dan memperkuat keimanan. Lalu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disingkat dengan iptek dalam sejarah Islam itu menunjukkan evolusi yang signifikan dimulai sejak zaman para nabi hingga masa modern saat ini. Meskipun pada zaman nabi teknologi yang digunakan relatif sederhana, hal tersebut sudah mencerminkan pemanfaatan ilmu untuk kemaslahatan umat manusia. Pada periode awal Islam, fokus utamanya adalah ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Lalu pada masa Bani Abbasiyah, dunia Islam mencapai puncak kejayaannya dalam bidang iptek dengan adanya penerjemahan naskah-naskah yang penting dan didirikannya pusat-pusat ilmu pengetahuan. Yang terakhir, secara keseluruhan, iptek dalam dunia Islam tidak hanya berkembang dalam bidang agama, tetapi dalam bidang sains dan teknologi yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan umat manusia. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dan kajian dari ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 dan saya yang mewakilkan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di tugas selanjutnya.